Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yaitu ada. Halo, nama aku Rizky Gading Darmawan dengan NIM 151230156. Halo semuanya, kenalin nama aku Desri Safi dengan NIM 151230189. Halo semuanya, aku Alia Dwi Prasika dengan NIM akhir 175. Halo semuanya, aku Najwa Sabda Solutna dengan NIM akhir 164. Halo semuanya, perkenalkan aku Deswida Putri Maharani dengan NIM nomor 13. Oke, kali ini adalah weekly report ketiga yang dimana kami akan membahas lebih lanjut mengenai konflik Rusia-Ukraina dalam perspektif hukum humaniter. Di sini kami juga akan memberikan analisis-analisis lebih lanjut dan juga beberapa solusi dan juga critical dan creative thinkingnya. Stay tuned! According to officials, collecting evidence of potential Russian war crimes, with the National Security Council spokesperson telling NBC they will use every tool available, including criminal prosecutions if it gets to that point. And you know the world's also watching, with the International Criminal Court opening an investigation into those allegations, specifically on the weapons Russia might be using. So we're breaking down exactly what those weapons are. Watch. Oke semuanya, makasih ya hari ini udah datang buat diskusi kita kali ini. Nah, jadi dalam diskusi kita kali ini tuh kita mau menganalisis lebih lanjut mengenai hukum humaniter. Jadi yang setelah aku baca-baca ya dari kasus mengenai Rusia dan Ukraina, itu tuh terdapat satu konvensi yang bakalan kita pilih untuk mengawali dan juga untuk kita bahaslah lebih lanjut dalam pembahasan ini, yaitu Konvensi Jenewa 1949, yang dimana konvensi itu menjadi landasan utama gitu dalam kasus studi hukum humaniter ini dalam kasus Rusia Ukraina. Nah, jadi hukum humaniter ini dalam Konvensi Jenewa itu sangatlah berperan penting ya untuk melindungi warga-warga sipil. Namun sayang banget nih, banyak sekali laporan yang diterima gitu ya, kalau misalnya dalam studi kasus Rusia Ukraina ini itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, kayak misalnya penyerangan atas fasilitas publik dan juga seperti tempat-tempat pemukiman warga sipil, ya, misalnya sekolah dan juga rumah sakit. Nah, setelah dilihat itu tuh melanggar yang namanya Principle of Distinction, yang dimana sebenarnya itu tuh kombatan-kombatan ini harus membedakan gitu sasaran militer ataupun sasaran sipil, itu harus dibedakan juga. Nah, benar banget Alia. Jadi selain Principle of Distinction yang kamu sebutin tadi, ada juga yang namanya Principle of Proportionality. Jadi di sini tuh serangan-serangan yang melibatkan warga sipil yang tidak memberikan dampak kepada militer itu tuh melanggar yang namanya hukum humaniter. Contohnya itu kayak serangan udara balistik pada pemukiman dan juga fasilitas sipil. Hal tersebut juga diatur dalam pasal 51 Protokol Tambahan 1 dalam Konvensi Jenewa. Nah iya, tapi masalahnya pengawasan di konflik ini tuh masih minim banget. Jadi menurut aku investigasi independen dari PBB atau Komite Palang Merah Internasional tuh penting banget buat ngebuktiin ada atau enggaknya pelanggaran. Kalau semisal terbukti ada, itu bisa jadi tahapan awal buat proses hukum di Mahkamah Pidana Internasional. Nah, setuju banget nih aku sama Vivi, tapi menurut aku investigasi aja tuh nggak cukup, perlu adanya sanksi nyata yang sifatnya tuh bukan cuma untuk menghukum, tapi juga bisa mencegah. Selain itu, negara-negara besar pendukung PBB ini juga bisa memberikan tekanan diplomatik berupa pembekuan aset negara yang negaranya tuh melakukan pelanggaran hukum humaniter. Selain itu, menurut aku juga perlu sih edukasi terhadap pasukan militer yang ada di lapangan terkait hukum humaniter ini, karena mereka itu perlu tahu tentang konsekuensi dari serangan yang dilakukan tidak sesuai aturan. Nah, ide kalian tuh semua udah pada bagus, tapi di sini aku mau nambahin sudut pandang creative thinking ya. Bagaimana kalau misalkan kita tuh menggunakan teknologi monitoring dan pencegahan pelanggaran. Misalnya itu kayak kita menggunakan drone yang mempunyai teknologi AI untuk memantau area konflik secara real time, dan kita bisa memberi peringatan dini jika ada ancaman terhadap warga sipil. Nah, dari rekaman drone ini tuh bisa langsung dilaporkan ke badan internasional tuh kayak seperti PBB gitu guys. Nah, aku suka banget nih sama sarannya Kak Deswita mengenai penggunaan drone berbasis AI. Jadi drone berbasis AI itu dipikir-pikir emang bisa ngebantu kita nih buat melihat data secara langsung ya, secara akurat gitu, bukti-bukti dari investigasi mengenai pelanggaran hukum humaniter ini.
Nah, namun kita juga perlu nih memikirkan yang namanya mekanisme untuk perlindungan data agar data-data yang kita dapatkan itu tidak disalahgunakan pada tujuan yang tidak seharusnya. Nah, aku setuju banget nih. Jadi kayak kita tuh bisa mengintegrasikan teknologi tersebut dengan sebuah aplikasi yang dapat mengedukasi warga-warga sipil terkait lokasi-lokasi yang aman kayak safe zone gitu, berdasarkan pada data real time. Dan juga kita juga bisa dalam aplikasi itu bisa memberikan kayak panduan evakuasi supaya dapat meminimalisir terjadinya korban ketika ada serangan dadakan. Bagus sih, tapi menurut aku kita juga tetap butuh kerjasama dan dukungan internasional yang kuat karena teknologi kayak gini tuh butuh dana yang banyak. Mungkin kita bisa usulin proposal ke Uni Eropa atau ASEAN buat bantu pendanaan buat teknologi ini. Nah, kalau dari aku sih, menurut aku rancangan solusinya itu perlu lebih konkret. Mungkin bisa aja juga adanya pengusulan konferensi internasional yang membahas implementasi teknologi hukum humaniter dalam konflik bersenjata ini. Jadi kayak nanti di konferensi internasional tersebut negara-negara besar, organisasi kemanusiaan, dan juga perusahaan teknologi itu bisa terlibat. Nah, selain itu perusahaan teknologi perlu juga didorong untuk terlibat aktif, misalnya ini kayak memberikan teknologi canggih dengan biaya yang murah atau bahkan gratis. Itu tuh bisa jadi bagian dari konsekuensi kemanusiaan mereka. Oke, jadi di sini aku bisa narik kesimpulannya nih kalau pelanggaran hukum humaniter dalam konflik Rusia Ukraina itu bisa diatasi dengan adanya kombinasi, yaitu investigasi, edukasi, teknologi, dan juga tekanan internasional. Nah, melalui hal ini apabila ide-ide yang kita ajukan tadi itu bisa diterapkan, maka aku yakin juga kalau hukum humaniter itu bisa lebih dihormati. Jadi aku juga berharap ya ide-ide yang kita paparkan tadi itu bisa diterapkan secara nyata. Makasih ya teman-teman atas diskusi berharganya hari ini. Thank you.